mengapa Yesus Kristus adalah jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa melalui Yesus Kristus, saudara? Kalau kita lihat, setelah Adam itu tidak taat, ya, dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16-17, di situ ada perintah dan ada larangan. Jadi ini satu kesatuan, tidak terpisah, ya. Ini bentuknya tunggal, yaitu kamu semua boleh kau makan semua buah pohon dalam taman ini. Tetapi mengenai buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini satu kesatuan, baik itu perintah dan larangan. Kalau perintah oke dilakukan dan larangan dilanggar, sama saja ini juga tercemar. Jadi inilah sebagai dasar nanti orang-orang Israel di dalam hukum, ya, baik itu hukum 10 hukum, perintah hukum, ya, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, hingga yang ke-10 jangan mengingini barang sesamamu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya 10 perintah itu dan satu perintah aja tidak dilakukan, maka dianggap 10 ini adalah tercemar semuanya. Jadi ini satu kesatuan yang bentuknya tunggal, bukan jamak. Jadi 10 perintah yang diberikan melalui Musa itu satu kesatuan. Begitu juga nanti pengembangan, di mana di dalam kebudayaan Israel ada 613 mitzvot atau hukum, di mana 613 itu, saudara, kalau salah satu aja tidak dilakukan, maka dianggap cacat, tidak berkenan. Jadi ini satu kesatuan, walaupun 613, tetapi itu bentuknya tunggal, bukan jamak. Jadi satu kesatuan, saudara, sebagaimana di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16-17, satu kesatuan. Jadi ketika Adam dia melakukan perintah, tetapi larangan dia langgar, ini sama saja membuat dia tercemar. Akibat dari ketidaktaatannya, dia jatuh dalam dosa. Inilah setelah dia jatuh dalam dosa, dia bersembunyi dari Tuhan Allah. Dia bersembunyi. Di mana dia bersembunyi? Di antara pepohonan. Jadi Adam takut karena apa? Karena dia tahu pasti dia mati. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ketakutan oleh karena telah jatuh dalam dosa membuat orang berusaha untuk menyembunyikan pelanggarannya. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang dia lakukan apa? Dia lakukan membuat cawat, ya, dari daun pohon ara. Dia berusaha untuk memanipulasi pandangan Tuhan. Dia berusaha untuk mengembalikan posisinya. Tidak bisa, saudara, walaupun dia sudah membuat cawat, tetap aja dia mengalami ketakutan. Itulah bukti bahwa hatinya, seluruh jiwanya itu telah tercemar. Nah, konsekuensinya dia bersembunyi, saudara. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tetapi di dalam ayat yang ke-9, Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ketika Tuhan Allah memanggil manusia itu, berarti ada suara, ada kata-kata yang keluar yang dapat didengar oleh manusia itu. Itu sebabnya manusia itu meresponi. Di ayat yang ke-10, ia menjawab, yaitu Adam menjawab. Saudara, inilah caranya kita bisa kembali kepada Tuhan, kepada Tuhan Allah itu. Melalui apa? Firman yang keluar dari diri Allah itu. Seperti itulah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa maksudnya firman itu bersama-sama dengan Allah, saudara? Maksudnya adalah firman itu ada dalam diri Allah, atau dikatakan firman Allah. Itu sebabnya mempunyai hakikat yang sama dengan Allah, karena firman itu ada dalam diri Allah itu. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Allah mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia. Allah mengirim firman-Nya untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh dalam dosa tadi. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, di mana firman yang telah menjadi manusia itu adalah bukti kasih karunia Allah yang penuh dan kebenaran Allah yang penuh.
Dan oleh Yesus Kristus di ayat yang ke-17, Allah menyatakan kasih karunia-Nya yang penuh itu, kebenaran Allah yang penuh itu. Dan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi setiap orang bisa kembali kepada Allah kalau orang itu melalui firman yang telah menjadi manusia itu, yaitu anak tunggal Allah itu, Yesus Kristus namanya. Ya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.